Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Alfi Septian dengan NIM 2001302. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai kepemimpinan pendidikan di sekolah. Nah, ini merupakan salah satu tugas yang harus saya tempuh dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan. Kira-kira apa sih kepemimpinan pendidikan di sekolah itu? Oke, simak ya teman-teman. Nah, pada pembahasan pertama, saya akan membahas mengenai definisi kepemimpinan pendidikan. Ada yang tahu nggak sih mengenai definisi kepemimpinan pendidikan itu apa? Oke, di sini saya akan mengambil salah satu pengertian menurut Makawimbang. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Oke, nah orang-orang yang terlibat dalam masalah itu adalah pengawas pendidikan, kepala sekolah, direktur akademik, rektor perguruan tinggi, kepemimpinan dalam organisasi guru, pemimpin dalam organisasi orang tua dan guru, dan pemimpin organisasi formal. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian, lalu di sini ada fungsi kepemimpinan pendidikan. Nah, ada 5 fungsi yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu instruksi. Nah, secara operasional fungsi kepemimpinan ini kan ada 5 ya. Yang pertama itu ada instruksi. Instruksi itu bersifat komunikasi satu arah, pemimpin sebagai komunikasi. Nah, ini merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana pemerintahan dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Dan kepemimpinan yang efektif ini memerlukan kepemimpinan yang menggerakkan dan memotivasi orang agar bisa melaksanakan pemerintahan tersebut atau perintah tersebut. Nah, fungsi yang kedua ini ada fungsi konsultasi, di mana fungsi konsultasi ini bersifat komunikasi dua arah. Nah, pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap memerlukan bahan pertimbangan yang dibutuhkannya dengan orang-orang yang dipimpinnya. Orang yang dinilai memiliki berbagai bahan yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap konsultasi ini berikut dari pemimpinan pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan, dan pada saat pelaksanaannya, konsultasi itu untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. Kita lanjut ke dalam fungsi yang ketiga. Di fungsi yang ketiga ini ada yang namanya fungsi partisipasi. Nah, dalam menjalankan fungsi ini, berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakan. Partisipasinya tidak berarti bebas melakukan semuanya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Nah, keikutsertaan pemimpin juga harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin, bukan pelaksana. Di sini ingat ya, bukan pelaksana. Oke, kita lanjut ke dalam fungsi yang keempat, di mana ada yang namanya fungsi delegasi. Nah, ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpin. Nah, fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi ini harus dipercaya sebagai pembantu pemimpin yang kesamaan prinsip, persepsi, ataupun aspirasi. Terakhir atau yang kelima yaitu ada fungsi pengendalian. Nah, fungsi ini juga bertujuan bahwa pemimpin yang sukses atau mampu mengatur aktivitas anggota secara terarah
dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat dicapai melalui kegiatan bimbingan, koordinasi, dan pengawasan. Oke guys, yang ketiga adanya model kepemimpinan pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa model kepemimpinan pendidikan, di mana yang pertama adanya kepemimpinan kontinum. Apa sih teman-teman kepemimpinan kontinum ini? Ya, bahwasanya kepemimpinan kontinum ini atau bisa kita sebut otokratis demokratis. Nah, pemimpin memengaruhi pengikutnya melalui beberapa cara, yaitu cara yang muncul sisi ekstrem yang disebut dengan perilaku otokratis sampai dengan cara yang menunjukkan sistem stream lainnya yang disebut dengan perilaku demokratisasi. Nah, perilaku otokratis ini pada umumnya bersifat negatif ketika sumber kuasa atau wewenang berasal dari adanya pengaruh pemimpin. Jadi, otokratis berada di tangan pemimpin karena berpusat kekuatan dan pengambilan keputusannya ada di tangan yang bertanggung jawab sekaligus. Sedangkan bahwa dirinya dipengaruhi oleh ancaman dan hukuman. Selain bersifat negatif juga, gaya kepemimpinan ini memiliki manfaat antara lain mengambil keputusannya cepat, dapat memberikan kepuasan pada pemimpin, serta memberikan rasa aman dan ketentraman bagi bawahannya. Nah, perilaku demokratis ini adalah perilaku kepemimpinan dalam memperoleh sumber-sumber kekuasaan atau wewenang yang berasal dari bawahannya. Hal ini juga terjadi jika dimotivasi dengan tepat dan pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinan juga berusaha mengutamakan kerjasama dan kerja tim untuk mencapai tujuannya. Ketika pemimpin sedang menerima aturan pendapat dan bahkan kritikan dari bawahannya, kebijakan ini terbuka bagi siapa saja dan akan diambil keputusan kelompok. Namun, kenyataannya perilaku kepemimpinan ini tidak mengacu pada dua model perilaku kepemimpinan yang ekstrim di atas, tetapi memiliki atau cenderung yang terdapat dari dua sisi ekstrim tersebut. Oke, tipe kepemimpinan yang kedua yang kita angkat adalah model kepemimpinan Ohio. Nah, ini adalah dalam penelitian Universitas Ohio melahirkan teori dua faktor tentang gaya kepemimpinan, yaitu strukturnisasi dan konsiderasi. Strukturnisasi mengacu ditunjuk kepada perilaku pemimpin. Hertz menggambarkan hubungan antara dirinya dengan anggotanya. Kelompok kerja Hertz upaya membentuk pola organisasi. Nah, saluran communication dan atau metode prosedur yang ditetapkan dengan baik. Adapun konsiderasi mengacu pada perilaku yang menunjukkan persahabatan, kepercayaan timbul baik di balik rasa hormat dan kehangatan dalam hubungan antara pemimpin dengan anggotanya atau staf bawahannya. Nah, adapun contoh dari faktor konsiderasi adalah pemimpin yang menyediakan waktu untuk menyimak anggota kelompok, pemimpin yang ingin mengadakan perubahan, dan pemimpin yang bersifat bersahabat dan dapat didekati. Sedangkan contoh untuk faktor strukturnisasi ini adalah pemimpin yang menugaskan tugas tertentu kepada anggota kelompok. Pemimpin meminta anggota kelompok mematuhi tata tertib dan peraturan standar dan memberitahu juga kepada anggota kelompoknya bahwa tentang hal-hal yang diharapkan oleh mereka. Yang ketiga, adanya model kepemimpinan Likert atau sistem manajemen Likert. Nah, Likert ini mengembangkan suatu pendekatan penting untuk memahami perilaku pemimpin. Nah, sebagai seorang pemimpin yang mengembangkan teori ini, yaitu teori orientasi tugas dan individu. Melalui penelitian ini, akhirnya Likert
berhasil merancang 4 sistem kepemimpinan seperti yang diungkapkan oleh Toha yang dikutip oleh E. Mulyasa, yaitu sistem otoriter, otoriter yang bijaksana, konsultatif, dan partisipatif. Oke. Yang keempat, adanya kepemimpinan manajerial yang hebat. Jika dalam model Ohio ditinjau dari sistem strukturnisasi dan konsiderasinya, dalam model ini juga managerial grid yang disampaikan oleh Blake dan Mountain seperti yang dikutip oleh E. Mulyasa memperkenalkan model kepemimpinan yang ditinjau dari perhatiannya terhadap produksi. Ini merupakan sikap pemimpin yang mutu keputusan, terprosedur, mutu pelayanan staf, efisien kerja, dan jumlah pengeluaran. Sedangkan perhatian ini ditunjukkan kepada orang tua adalah sikap pemimpin yang memperhatikan anak buah. Hertz, rangka pencapaian tujuannya. Yang kelima, adanya model kontingensi Feeder. Nah, dalam teori kontingensi ini atau kemungkinan variabel-variabel yang berhubungan dengan kepemimpinan Hertz, pencapaian Telkom merupakan suatu hal yang sangat menentukan pada gerak akselerasi pencapaian tujuan organisasi ini. Yang keenam, adanya kepemimpinan situasional. Nah, artinya teori penyanyi menekankan pada ciri-ciri pribadi pemimpin yang situasional, mengemukakan dan perilaku tugas dapat saja sama, namun hal tersebut tidak menjamin memiliki efektivitas yang sama pula. Artinya, untuk review setiap 4 dalam gaya utama melakukan kepemimpinan. Keenam, adanya perilaku kepemimpinan situasional. Oke, yang tadi ya. Yang ketujuh itu ada yang namanya model kepemimpinan 3 dimensi. Nah, ini terletak pada pemikiran bahwa kepemimpinan dengan kombinasi perilaku hubungan dan perilaku tugas dapat saja sama, namun hal tersebut tidak menjamin memiliki efektivitas yang sama pula. Selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama ada tipe otokratik. Nah, tipe ini menurut ketaatannya penuh dari bawahannya. Dalam menegakkan disiplin juga menunjukkan keaktifannya dan bernada keras dalam pemberian perintah serta instruksi, menggunakan pendekatan punitif dalam hal terhadap penyimpangan oleh bawahan. Yang kedua, adanya tipe paternalistik. Nah, tipe paternalistik ini hanya terdapat di lingkungan masyarakat yang bersifat tradisional, pada umumnya masyarakat agraris. Nah, salah satu ciri utama pada tipe ini adalah rasa hormat yang tinggi yang ditunjukkan oleh para anggota masyarakatnya kepada orang tua atau seorang yang dituakan. Yang ketiga, adanya tipe karismatik. Nah, tidak banyak hal yang dapat disimak dari literatur yang ada tentang kriteria kepemimpinan yang karismatik ini. Memang ada karakteristiknya yang khas, yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut dan yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Tegasnya, seorang pemimpin yang karismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikut, meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa tersebut mengikuti pemimpin yang memiliki tipe karismatik ini. Selanjutnya yang keempat, adanya tipe laissez-faire. Nah, pemimpin ini berpandangan bahwa organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya karena para anggota organisasi tersendiri
terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa, yang mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi, sasaran-sasaran apa aja yang ingin dicapai, tugas apa yang harus diutamakan, ditunaikan oleh masing-masing anggotanya. Dan pemimpin juga tidak terlalu sering intervensi gitu dalam tipe laissez-faire ini. Yang terakhir ada yang namanya tipe militeristik. Nah, yang pertama itu tipe ini dalam menggerakkan bawahannya juga untuk yang telah untuk ditetapkan perintah mencapai tujuan dengan sebagai alat utamanya. Yang keduanya dalam menggerakkan bawahannya juga sangat suka menggunakan pangkat dan jabatannya. Yang ketiga, senang kepada formalitas yang berlebihan. Keempat, menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhannya mutlak dari bawahan. Kelima, tidak mau menerima kritik dari bawahan. Yang keenam, mengembari upacara-upacara untuk itu sebagai keadaan yang memang dibiasakan. Oke, di sini juga ada yang namanya ciri-ciri pemimpin. Nah, kenapa sih gitu ada pemimpin? Nah, ini merupakan keberhasilan suatu organisasi lebih banyak ditentukan dari perilaku seseorang. Sehingga kita juga harus mengetahui dong kemampuan apa yang sebenarnya harus dimiliki oleh seorang pemimpin ini. Nah, Hadari Nawawi menyebutkan ada beberapa persyaratan umum yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, memiliki kecerdasan yang baik. Kedua, percaya diri. Yang ketiga, cakap, bergaul, dan ramah tamah. Yang keempat, kreatif, penuh inisiatif, dan memiliki hasrat kemauan untuk review, maju, dan berkembang menjadi lebih baik. Yang kelima, penyelenggaraan yang berpengaruh dan berwibawa. Keenam, memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidangnya. Ketujuh, suka membantu, petunjuk anggota, dan dapat menghukum secara konsekuensi dan bijaksana. Yang terakhir, memiliki keseimbangan dan kestabilan emosional dan memiliki sifat sabar. Oke teman-teman semuanya, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kepemimpinan pendidikan di sekolah. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.